Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat faktur pajak pengganti. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan seperti apa faktur pajak pengganti itu dan kenapa bisa sampai ada faktur pajak pengganti. Silakan disimak penjelasannya berikut ini. Oke, ini artikelnya saya ambil dari online pajak. Di sini kasus-kasus faktur pajak pengganti. Nah, sebenarnya apa sih faktur pajak pengganti itu? Faktur pajak pengganti adalah jenis faktur pajak yang dibuat sebagai perbaikan atas faktur pajak yang sebelumnya. Misalkan dari transaksi yang sama ya. Jadi misalkan di faktur pajak pengganti itu, maaf, misalkan kita sudah membuat faktur pajaknya misalkan, kemudian ada kesalahan tulis, ada kesalahan penulisan angka, dan sebagainya. Artinya, karena dia salah, sementara faktur pajak itu kan tidak boleh dicoret ya, tidak boleh dicoret, tidak bisa dihapus gitu. Maka satu-satunya jalan adalah kita harus membuat faktur pajak yang baru dengan cara mengganti faktur pajak yang lama. Jadi kurang lebih seperti itu. Kasus yang sering terjadi ya, gitu. Kemudian di sini juga untuk pengertian faktur pajak, ya saya yakin Anda sebagai pengusaha kena pajak sudah paham apa itu faktur pajak. Jadi ya ini sebagai bukti aja, bukti bahwa kita sudah memungut PPN ya. Dan yang harus diingat adalah apabila kita sudah jadi PKP, sudah jadi pengusaha kena pajak, maka ya dalam setiap transaksi kita ketika kita menyerahkan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, maka wajib membuat faktur gitu. Nah, faktur pajak ini sendiri ya ada macam-macam ya, ada faktur pajak keluaran kalau kita menjual barang. Faktur pajak masukan itu artinya faktur pajak yang kita terima pada saat kita membeli. Misalkan kita beli dari PKP yang lain, nah kita pasti akan dapat faktur pajak masukan. Kemudian faktur pajak pengganti yang kita jelaskan sekarang, kemudian ada faktur pajak gabungan, itu kalau misalkan dalam satu bulan kita ada transaksi dengan satu rekanan yang sama gitu. Nah, itu bisa digabung nantinya gitu, digabung di akhir bulan tersebut gitu. Jadi misal kita transaksi dengan PTA misalkan, dalam satu bulan itu ternyata ada beberapa kali transaksi atau sudah jadi apa ya, rekanan tetap gitu. Ya sudah daripada kita harus buat tiap kali ada penyerahan, nah kita buatnya di akhir bulan saja gitu. Di akhir bulan tersebut baru kita gabungkan semua faktur pajaknya. Kemudian ada juga faktur pajak digunggung, ini sebenarnya faktur pajak yang yang istilahnya sederhana ya, contohnya ya kayak kayak struk belanja, kemudian invoice untuk pedagang eceran dan sebagainya gitu. Artinya tidak perlu ada rincian seperti faktur pajak pada umumnya. Kemudian faktur pajak cacat itu ya faktur pajak yang tidak sesuai ya, misalkan ada coretan, ada kerusakan gitu, nah itu dianggap cacat. Kemudian ada juga faktur pajak batal, itu kalau misalkan transaksi kita tidak jadi atau dibatalkan, maka mau nggak mau faktur pajak yang sudah terlebih dahulu kita buat itu harus dibatalkan. Nah, sekarang kita fokus ke faktur pajak pengganti dulu. Intinya tadi ya, faktur pajak yang untuk menggantikan dari faktur pajak yang salah tadi gitu. Gitu. Jadi tadi ya misalkan kesalahannya itu ya salah penulisan, misalkan salah penulisan alamat wajib pajak, salah penulisan nama barang, salah angka nilai barangnya gitu. Nah, itu bisa aja terjadi gitu. Nah, di sini kita spesifik membahas faktur pajak pengganti, kemudian eh, untuk nomornya sendiri nanti di teknis pembuatannya itu nomornya sendiri tidak akan berubah, hanya nanti akan di kodenya saja, kode depannya saja yang berubah gitu. Nanti mungkin akan lebih jelasnya pada saat kita praktek gitu. Nah, ini ada beberapa kasus, misalkan yang sering terjadi ya, faktur pajak pengganti tadi, kalau misalkan ada kesalahan di sini kekeliruan dalam pengisian detail transaksi pada nomor faktur. Misalkan apa rekanan kita, rekanan perusahaan biasa, kita tulisnya ke rekanan pemerintah atau kebalikannya, harusnya rekanan kita gitu, misalkan kita mau membuat faktur ke bendahara pemerintah misalkan, harusnya itu kan kodenya 02 ya, kalau bendahara pemerintah, tapi kita tulisnya kode 01 misalkan, atau kalau misalkan kita hari ini harusnya rekanannya itu BUMN, itu kan kodenya 03. Nah, kita masih buatnya pakai kode 01. Nah, itu juga harus diganti. Kemudian nama lawan transaksi ini juga apa
ya harus diganti ya. Misalkan perusahaan perusahaan A ditulisnya perusahaan B misalkan, itu juga harus diganti. Alamatnya juga sama gitu, kalau ada alamat yang tidak lengkap atau salah itu juga, bisa kita ganti. Pencantuman jumlah barang dan atau jasa dan juga harga satuannya. Misalkan harusnya harganya ini katakanlah satu pack-nya ini 1 juta, ketulisnya 10 juta. Nah, itu kan ya ketambahan 01 tapi kan berpengaruh besar ya. Nah, itu bisa diganti juga gitu. Kemudian pencantuman nilai dalam dasar pengenaan pajak tadi ya, misalkan nama barangnya juga salah nih, harusnya tertulisnya AC misalkan, tapi ditulisnya TV gitu. Nah, itu kan juga salah gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang dibutuhkan atau yang harus membuat faktur pajak pengganti gitu. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang sejenis ini, maka mau nggak mau kita harus membuat faktur pajak penggantinya. Nah, kemudian dampaknya apa pada saat membuat faktur pajak gitu. Nah, dari sisi PKP, dari sisi pembuatnya, mau mau nggak mau kan kita harus membuat faktur pajak pengganti ya. Nah, artinya kan di situ pasti ada faktur pajak yang digantikan gitu. Jadi faktur pajak yang digantikan itu otomatis sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan faktur pajak yang baru ini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata faktur yang lama itu sudah kita terlanjur laporkan, misalkan transaksinya terjadi di bulan Mei kemarin gitu. Kita baru tahunya, oh ternyata ada salah nih, ada kesalahan barang gitu. Ya udah kita buat faktur pajaknya sekarang gitu, tanggalnya sekarang, tapi tetap atas yang SPT-nya, yang faktur pajak di bulan Mei itu harus dibetulkan gitu. Jadi ini asumsi kalau sudah kita laporkan. Tapi kalau misalkan terjadinya katakanlah hari ini misalkan, hari ini kita buat faktur, kemudian ternyata, oh ternyata ada salah nih, langsung diganti di hari ini juga. Kan otomatis sekarang kan masanya masa Juli ya. Nah, itu berarti kan belum dilaporkan di SPT. Nah, itu tinggal ya kita buat aja dulu gitu. Jadi tidak perlu dibetulkan karena toh juga SPT-nya ini belum dilaporkan. Jadi pembetulan itu diperlukan kalau ternyata SPT masa kita itu sudah kita laporkan gitu. Dan berikutnya adalah pembetulan bisa kapan aja sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian kalau sekarang di Cipta Kerja juga walaupun sudah ada pemeriksaan tapi belum ada SPHP misalkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu juga masih mungkin bisa untuk pembetulan gitu. Jadi ya ini bisa kapan aja sih pengganti itu. Tuh, yang penting tadi ya, yang penting kita tahu salahnya di mana nih, ini yang harus kita perbaiki gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk kesimpulannya faktur pajak pengganti adalah faktur pajak yang dibuat atas untuk perbaikan faktur pajak yang sebelumnya salah. Kemudian nanti kode faktur pajaknya itu akan berubah, kan biasanya kan depan nomor faktur itu kan ada 010, 020, dan seterusnya. Nah, berubahnya menjadi 011, 021, dan seterusnya. Digit ketiga, angka 1 ini adalah status bahwa dia adalah faktur pajak pengganti. Kemudian, kalau misalkan fakturnya ini sudah kita laporkan di SPT tahunan, maka kita harus betulkan. Dan dua belah pihak gitu ya. Jadi penjual juga melaporkan faktur pajak penggantinya, pembeli yang mendapatkan itu juga harus melaporkan faktur pajak penggantinya gitu. Jadi dua-duanya harus melaporkan gitu, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Nah, kurang lebih seperti itu, sekedar pengantar saja seperti apa faktur pajak pengganti. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagaimana cara membuat faktur pajak penggantinya. Oke, saya akan share di sini aplikasi e-fakturnya. Sekali lagi ini aplikasi dummy ya, jadi mungkin menunya tidak akan sama persis, tapi paling tidak di sini akan kalau untuk menu-menu yang standar itu akan sama gitu. Kan kalau sekarang faktur pajak itu kan sudah versi 3.0 ya, paling di sini ada tambahan, pre-populated data aja, tapi menu-menu lainnya itu akan sama gitu. Oke, kita buat dulu misalkan kita buat dulu faktur pajaknya yang salah nih gitu. Kita buat dulu faktur pajak biasa ya, faktur pajak biasa di sini, faktur pajak keluaran, kemudian administrasi faktur, kita buat dulu rekam faktur di sini. Misal kita transaksinya seperti biasa gitu ya. Kemudian NPWP-nya misalkan kita NPWP dengan yang transaksi kita biasa gitu ya. Jadi kita tinggal cari aja NPWP-nya ini,
Cari, nah ini ada 1. Ini contoh aja gitu. Jadi kita lanjutkan. Kemudian rekam transaksinya itu misalkan kita beli di sini kita belinya AC misalkan. AC-nya katakanlah 100 unit, padahal harusnya cuma 10 unit gitu ya. Oke, kemudian kita simpan di sini. Yes, plus jasa pemasangan misalkan. Jasa pemasangannya 500.000. Oke, kita simpan di sini. No, kita pilih no untuk detail transaksi yang baru ya. Kita pilih no saja. Kalau no ini berarti sudah angkanya muncul langsung di sini. Jadi DPP-nya menjadi 300.500.000 rupiah. Harusnya kan bukan 300 ya, tapi hanya jadi jumlah kuantitinya ini bukan 100, tapi hanya katakanlah 10 unit misalkan. Gitu. Jadi ini tinggal kita simpan aja gitu. Jadi ini adalah faktur pajak yang salahnya ya gitu. Nah, ini kalau seperti ini dokumen faktur berhasil disimpan, apakah Anda ingin membuat dokumen faktur pajak yang baru? Kita pilih no saja. Artinya ini tidak tidak membuat faktur pajak yang baru lagi. Oke. Nah, ini sudah maaf, ini statusnya belum approve gitu. Nah, posisinya gitu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, posisi kalau kita belum approve ini masih bisa kita ubah, masih bisa kita ubah, masih bisa kita hapus gitu. Jadi tidak masalah selama masih dalam proses ini gitu. Jadi ini belum dianggap faktur pajak memang, belum dianggap faktur pajak dan belum bisa kita berikan ke wajib pajaknya gitu. Makanya usahakan sebelum kita dapat approval, usahakan kita preview dulu nih. Oh, mungkin ada yang salah gitu. Kita pastikan dulu mungkin ada yang salah kayak tadi ya, transaksinya salah, alamatnya salah gitu, nama barangnya salah gitu. Jadi pastikan dulu sebelum kita upload, kita preview dulu nih gitu. Nah, tapi kalau misalkan terlanjur di-upload, misalkan seperti ini, maka ubah dan hapus ini sudah tidak ada lagi gitu. Jadi tidak bisa kita klik ubah ataupun hapus nanti faktur pajaknya. Yang bisa adalah tadi faktur pajak pengganti. Oke, kita coba upload dulu satu ini. Oke, Anda memilih satu faktur pajak keluaran untuk diupload. Nah, Anda yakin? Kita pilih yes di sini. Oke. Nah, ini mas statusnya adalah siap approve. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Seperti biasa, kita upload di manajemen upload di sini. Kemudian tinggal kita start uploader saja. Oke, ini kita masukkan captcha-nya. Kemudian password-nya adalah password Innova kita ya, password akun PKP kita. Oke, sampai muncul informasi uploader berjalan. Oke, kita klik OK. Nah, kita balik lagi ke daftar faktur keluaran ini. Kita cek di sini F5. Nah, sekarang statusnya sudah approval sukses gitu. Dan ini sudah otomatis berubah ya. Kalau tadi kan ada ubah, hapus gitu kan. Nah, sekarang tinggal ada pengganti, retur, batalkan faktur, detail, PDF, dan preview. Ubah dan hapus sudah nggak bisa lagi kan gitu. Nah, caranya gimana kalau misalkan ini kan, wah pas udah selesai approve, kita baru sadar gitu ya, kita baru sadar, lah kok DPP-nya banyak banget ya 300 juta gitu. Harusnya kan cuman tadi 10 unit aja gitu. Nah, caranya tadi ya, kita bikin faktur pajak pengganti. Nah, tinggal kita klik saja di sini, kira-kira faktur pajak yang mau kita ganti yang mana. Misalkan ini tadi ya, kita faktur pajak yang mau kita ganti, kemudian kita klik pengganti di sini. Kita klik pengganti, oke, kemudian Anda ingin melakukan penggantian faktur, nomornya ini gitu ya. Anda yakin ingin mengganti faktur ini? Nah, kita pilih yes. Oke, nah ini otomatis nanti transaksinya akan seperti ini. Dan ini yang harus diperhatikan di sini ada jenis fakturnya. Sekarang jadi 2 sekarang. Kalau tadi kan ada faktur ya, 1. Nah, sekarang faktur pajaknya ini kondisinya adalah kedua sekarang. Oke, kemudian ada yang berubah nggak gitu? Misalkan tadi ya, ternyata harusnya bukan kodenya 01 tapi harusnya 02 kayak tadi.
Harusnya BUMN, kodenya 03, tapi ketulisnya 01 gitu. Ini juga bisa kita ubah. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada perubahan lain, ya sudah, ini tetap 1. Ini kita pakainya faktur pajak pengganti. Kemudian, apa, misalkan nomor referensinya kita tulis aja. Invoice misalkan. Invoice nomor 1 bulan Juli 2021. Nomornya tetap sama ini. Kita perhatikan ya. Tadi kan ini nomornya akan tetap sama. Yang berubah hanya ini. Nah, ini kan kodenya 011. Kalau tadi kan 010 gitu. Bedanya itu aja. Oke, kita lanjutkan di sini. Kemudian ini Anda yakin akan melanjutkan faktur pajak penggantinya? Yes, kita pilih yes. Lawan transaksinya tidak ada perubahan ya, kita masih ke PT Sumber Rezeki ini, tidak ada perubahan. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya tadi yang salah apa? Yang salah kan angkanya di sini kan, angka AC-nya ini harusnya DPP-nya itu bukan 300 juta, harusnya jumlah barangnya itu bukan 100, tapi hanya 10 unit misalkan. Nah, tinggal kita ubah saja di sini, ada ubah transaksi di sini. Jadi di sini kita klik ubah transaksi, atau mau hapus ya, hapus juga bisa. Kemudian kita tambahkan yang baru gitu. Misalkan salah nih ubah transaksi. Nah, AC-nya tadi kan 100 ini kan. Nah, sekarang kita ubah ke 10. Oke, harusnya yang ini gitu. Kita klik simpan gitu. Atau kalau misalkan ternyata yang salah bukan AC-nya gitu. Yang salah itu oh ini tertulisnya AC tapi harusnya TV misalkan. Nah, kita ubah lagi aja. Kita ubah misalkan tadi TV kita pakai kode dulu ya. Misalkan kita rekam yang baru. Oke, televisi. Harga satuan televisi itu misalkan 5 berapa sih? TV berapa inch dulu ya? Katakanlah TV 30 inch. Eh, berapa ya? 3 juta ya? 3 juta. Oke, kita pakai angka 5 juta aja. Simpan. Oke. Misalkan tadi ya kita belinya 10. Oke, kita simpan di sini. Gitu. Nah, sekarang berubah jadi televisi. Kemudian jasa pemasangannya, misalkan ada perubahan lagi nih, ubah transaksi juga gitu. Berapa jasa pemasangannya? Misalkan 1 juta misalkan. Oke, 1 juta kita simpan. Nah, sekarang pastikan lagi DPP-nya, televisi dan jasa pemasangan di sini. Nah, kalau sudah benar ya, kita yakin sudah benar, maka kita klik simpan. Dokumen faktur berhasil disimpan. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada nih faktur pajak yang pengganti tadi di sini. Statusnya ini sudah ada ya faktur pajak pengganti. Awalnya DPP-nya ini 300 juta, sekarang berubah jadi 51. Tapi ingat, ini statusnya belum approve. Kan kita harus approve dulu ya, biar biar sudah menjadi faktur pajak gitu. Selama belum di-approve, ya ini nggak bisa gitu. Nah, approve-nya gimana? Seperti biasa, kita upload seperti ini, klik upload. Anda memilih satu faktur pajak pengganti yang belum di-approve tadi ya, kita pilih upload di sini. Yes. Oke, faktur pajak berjalan. Oke. Nah, berikutnya ini kenapa bisa langsung statusnya approval sukses. Tadi kan harusnya kan tulisannya kalau manajemen upload-nya itu kita cek di sini. Ini kan startnya itu masih berjalan ya di sini. Dia akan merefresh, jadi dia akan mengupload setiap 1 menit sekali gitu. Jadi kalau misalkan ini kita hentikan start uploader di sini, maka kita harus upload ulang gitu. Jadi kita harus masuk ke manajemen upload lagi. Tapi kalau misalkan upload ini start uploader terus ini nggak kita matikan, maka dia akan merefresh setiap 1 menit. Ini juga bisa ditambahkan ya, misalkan mau berapa menit sekali gitu. Nah, kita cek di sini karena statusnya approval-nya sukses di sini, maka otomatis nanti di SPT masa bulan Juli ini, maka nanti yang 300 juta ini akan diganti ke angka yang 51 juta. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu. Ini pembuatan faktur pajak penggantinya.
Gitu. Mudah bukan? Nah, setelah itu ya tinggal kita laporkan seperti biasa. Kita laporkan kalau misalkan ada pembetulan ya berarti tinggal kita laporkan pembetulannya di web e-faktur. Kalau misalkan belum kita laporkan ya tinggal kita posting saja di web e-faktur untuk dilaporkan. Ingat ya, untuk pelaporan SPT sekarang itu di aplikasi atau di web e-fakturnya gitu. Jadi nggak bisa lagi pakai CSV dari e-faktur ini, tapi harus lapor ke melalui web e-faktur. Tata cara pelaporannya gimana, itu sudah ada di video saya yang lainnya gitu. Jadi silakan aja dicek di playlist saya di e-faktur atau di belajar PPN gitu. Oke, barangkali itu saja untuk terkait faktur pajak pengganti ini. Mungkin nanti kita akan jelaskan lagi seperti apa faktur pajak batal, kemudian bagaimana mereaturnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada contoh kasus yang mungkin Bapak ingin tanyakan atau Bapak Ibu tanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar gitu. Mungkin kita akan bahas juga nanti. Pak, misalkan saya ada transaksi ini nih, ternyata ada salah nih. Nah, seperti apa pembetulannya gitu. Nah, silakan Anda tulis di kolom komentar. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya stop share dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.